Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ismail dari Prodi Manajemen Bisnis Syariah. Nah, saya dari Universitas Muhammadiyah ingin menyampaikan materi tentang pembangunan infrastruktur dan permasalahan kelembagaan dan penanaman modal dalam negeri dan ruang lingkup investasi murabala bersama perannya modal asing dan isu-isunya. Nah, dari materi ini saya akan membahas terlebih dahulu infrastruktur yang ada di Indonesia. Nah, salah satu yang menjadi faktor penghambat perekonomian Indonesia saat ini adalah lambatnya pembangunan. Pembangunan yang mana? Pembangunan infrastruktur. Yang ini ditandai dengan kurangnya kualitas dan kuantitas. Dengan adanya infrastruktur seperti jalan, pelabuhan, bandara, dan kereta api, maka akan mampu meningkatkan konektivitas dan menurunkan banyaknya biaya logistik sehingga produk-produk lokal ini bisa bersaing dengan produk-produk impor. Nah, apalagi pembangunan infrastruktur di bidang energi, listrik, telekomunikasi, bendungan dan irigasi ini dapat meningkatkan kemandirian bangsa Indonesia ini. Nah, terdapat isu besar yang menjadi tantangan dalam percepatan pembangunan infrastruktur di Indonesia. Yang pertama adanya persoalan pembebasan lahan. Nah, yang kedua ini adanya perencanaan dan penyiapan proyek. Dan ketiga adalah pendanaan berkontribusi. Nah, dalam skema pendanaan ini nih terdapat 4 skema yang ditetapkan pemerintah, yaitu yang pertama APBN, swasta, BUMN, dan skema pendanaan kerjasama Badan Usaha atau KPBU. Nah, kita lanjut lagi penanaman modal ke dalam negeri, yang dimana baik perorangan maupun badan usaha bisa menjadi penanaman modal. Nah, dalam negeri tersebut seperti pemerintah, badan usaha negeri, dan perorangan warga negara Indonesia yang melakukan penanaman modal di seluruh wilayah Republik Indonesia. Nah, lanjut lagi ruang lingkup investasi dan waralaba. Nah, secara umum bisnis franchise atau waralaba adalah bentuk kerjasama. Nah, keuntungan dalam bisnis waralaba yaitu satu, memberikan jaringan bisnis yang luas bagi pemilik dan yang mempunyai usaha kecil. Terus penjual waralaba akan memberikan pelatihan, dukungan berkelanjutan. Nah, yang ketiga bantuan periklanan dan pemasaran. Nah, yang keempat, pelaku bisnis memiliki peluang sukses yang lebih cepat daripada pelaku bisnis yang memulai usaha sendiri. Nah, itu yang menjadi keuntungan dalam bisnis murabala tersebut. Nah, kita lanjut ke penanaman modal asing. Penanaman modal asing ini atau yang bisa disebut dengan PMA adalah itu seperti kegiatan penanaman modal yang dimana dilakukan oleh penanaman modal asing yang bertujuan agar melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia. Nah, PMA ini merupakan salah satu cara agar para investor luar negeri dapat berinvestasi dengan cara membeli atau mengakuisisi perusahaan. Nah, dampak positifnya dari penanaman modal ini, yang pertama adalah menyediakan modal pekerja, dan yang kedua membawa keahlian, yang ketiga menerima devisa yang meningkat dari kegiatan ekspor perusahaan multinasional. Nah, yang ketiga ini penanaman modal asing yang menciptakan utang baru. Nah, selanjutnya selain itu ada juga dampak negatifnya nih. Nah, perusahaan multinasional ini berdampak negatif bagi perekonomian negara penerima seperti negara kita yang Indonesia menjadi negara penerima. Nah, yang kedua nih, perusahaan multinasional melahirkan sengketa dengan negara penerima atau dengan penduduk asli miskin setempat. Nah, sekian dari video saya untuk menjelaskan tentang materi ini. Sekian, maaf ada salah kata, mohon maaf, dan saya salam pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.